Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pemirsa dalam bincang aktual kita bersama Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tapi sekaligus salah seorang pelopor teknologi nano di Indonesia ya. Dalam usianya yang masih tergolong muda, beliau sudah menemukan beberapa inovasi dan hak paten ya. Nah, saat ini topik nanoteknologi menjadi trending karena bermanfaat untuk ikut menangani COVID-19 di Indonesia ya, dengan penemuan atau alatnya nano bubble itu ya, untuk menyerang COVID itu. Terima kasih Profesor Nurul bisa bergabung bersama kami. Mungkin Prof bisa ceritakan terlebih dahulu bagaimana minat Prof dalam bidang teknologi, lalu kemudian mendalami nano saat muda. Ya, memang alhamdulillah Pak, mungkin cerita saja ya. Dulu kami setelah lulus SMA, waktu itu ngikutin programnya Pak Habibie ya. Kebetulan saya lulus dulu di ITB waktu itu sempat 3 bulan karena ada pengumuman penerimaan beasiswa dari Pak Habibie, namanya STMDP, Science and Technology Development Program. Kami bersama teman-teman waktu itu 98 orangan ya. Tahun 89 diterima, 90-an kami berangkat yang ke Jepang sekitar 60 orang ya waktu itu. Jadi saya sekolah S1, S2, S3 di Jepang, kemudian mengambil material dan produksi processing ya dari produk ya. Kemudian setelah itu saya kerja di pusat penelitian daerah di Jepang dan di industri Jepang selama 4 tahun. Jadi total saya 14 tahun di Jepang. Ya mungkin memang saya ingin dari dulu melihat sosok Pak Habibie ya sebagai mungkin bapak teknologi nasional gitu ya, punya bercita-cita meneruskan langkah beliau ya. Jadi kami ini dari alumni kita IABI ya, alumni angkatannya Pak Habibie, itu juga sebagai anak ideologi ya. Jadi bukan anak itu, tapi anak ideologi. Membangun Indonesia ya, kepingin membangun Indonesia dengan sentuhan teknologi ya. Nah, kami belajar di Jepang, kebetulan material dan waktu itu nano material ya sejak booming tahun 2000-an. Jadi kami sudah menyusun membuat klub-klub waktu itu di Jepang untuk mempersiapkan teknologi nano untuk di Indonesia. Nah, tapi itu angkatan pertama ya di Indonesia yang belajar nano atau sebenarnya mungkin bisa jadi seperti itu ya, karena sebelumnya mungkin ada tapi tidak serame waktu kami pas tahun 2000-an. Jadi karena teknologi nano ini kan ramenya diperkenalkan, boomingnya kan sekitar tahun 2000-an, 98 itu Amerika ya, 2000-an itu sudah masuk dari Korea, Jepang itu sudah mulai booming teknologi nano. Dan waktu itu saya pas lulus S3 dan penelitian saya sebelumnya waktu S1, S2, S3 saya itu waktu itu namanya belum sampai sempat menyampaikan nanoteknologi, submikron namanya. Submikron itu order di bawah mikron ya. Jadi mikro, nano kan gitu ya. Jadi saya sudah submikron, jadi di bawah mikron. Nah itu kami sudah lakukan, kami mengembangkan material di Jepang untuk itu. Begitu setelah kerja di Jepang 4 tahun, 2004 saya pulang ke Indonesia di LIPI ya, pas kebetulan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Serpong sini di fisika. Kami kayaknya melihat peluang di Indonesia ini, materialnya kan masih ya mohon maaf boleh dikata masih, kalau tidak boleh dikatakan lemah ya. Jadi material di Indonesia ini, khususnya material untuk industri ini masih dikatakan belum terlalu bergerak maju lah gitu. Oleh karena berkembang lah bahasanya ya. Akhirnya ya sudah, ini kayaknya ya passion saya, artinya masuk ke hobi dan kemudian menjadi kesenangan gitu kan Pak. Ya, kita akhirnya keahlian khusus. Ini keahlian khusus yang kebetulan di Indonesia kok tidak banyak yang berinteraksi. Akhirnya ya kami mencoba membangun, sehingga kami mulai menghubungkan link-link dengan teman-teman. Kami bikin networking tahun 2005. Setelah setahun kami
pulang dari Indonesia, kami menghubungkan lagi teman-teman yang di Jepang, ternyata sudah banyak yang pulang juga waktu itu. Hanya kita membentuk yang Nano Club di Jepang, kita bentuk di Indonesia itu Masyarakat Nano Indonesia begitu. Jadi kita mulai melingkan ini peneliti-peneliti dari ITB, LIPI, BPPT, UI, Universitas yang lain di ITS, itu kita hubungkan, hanya kita membentuk Masyarakat Nano Indonesia. Tapi sebelum jauh, Dokter Nurul, Iya. ini nano buat orang Indonesia juga masih agak nggak jelas ini. Mereka kenalnya nano. Apa sebenarnya nano atau teknologi nano? Ya, jadi nano itu adalah ukuran ya, nanometer ya kan, kemudian mili, mikro, nano. Satu nano sama dengan 1 dibagi 1 miliar meter. Jadi Kecil sekali. ya sekecil sekali. Nah, ini mengapa kok itu menjadi penting? Jadi dengan ukuran kita bisa merekayasa ukuran nano, artinya ketika kita, jadi ilmu yang mempelajari tentang fenomena bahan-bahan ukuran nano. Misalkan ini, kita orang ini biasanya memakan kenapa orang yang sudah tua atau sepuh ya bahasa ininya, sudah dewasa itu terjangkit penyakit osteoporosis, kekurangan zat kalsium. Padahal dia makan tulang, kadang-kadang makan tulangnya ikan juga gitu kan, tapi tetap aja masih kena. Karena apa? Ukuran ketika dia makan tulang atau kalsium yang dalam bentuk partikel itu ukurannya kan masih besar. Ketika kita makan di lambung ini dalam waktu 3 jam harus Keluar. masuk ke penyerapan kan, usus halus sekian jam, 10 jam lebih mungkin baru keluar ke usus besar, hanya mengatur ininya saja, airnya saja. Jadi di usus halus itu kalau 3 jam di lambung itu tidak bisa diolah, tidak bisa dijadikan ion, maka akan terbuang sia-sia. Jadi limbah ya? Jadi limbah. Nah, vitamin, kalau vitamin begitu? Ya, vitaminnya dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk ukuran zat aktif misalkan, dalam ukuran yang besar, nano itu berapa sih? Rambut ini ukurannya adalah 50 mikron. Diameter dari rambut ini 5 mikron. 50 nano itu adalah satu rambut ini dibagi 1000. Halus sekali. Jadi dengan nano itu ukurannya sama dengan ion, sehingga orang mengkonsumsi, tubuh kita itu tidak membutuhkan kalsium atau zat-zat itu banyak sebenarnya, tapi sedikit, tapi harus bisa diserap. Nah, dengan teknologi nano bisa mengakselerasi proses penyerapan, sehingga ketika kita minum atau makan zat aktif atau kalsium, tapi dalam ukuran nano itu sedikit saja, langsung di dalam lambung langsung bisa menjadi ion, langsung bisa serap. Jadi kecepatannya bisa cepat penyerapan dan tidak membutuhkan banyak konsumsi. Itu teknologi nano. Makanya ada iklan yang mengatakan dengan nano ginseng 2 kali lebih cepat. Nah, itu meskipun tidak makan ginsengnya ya. bentuknya sudah lain. Zat aktifnya itu bisa mempercepat 2 kali lipat. Kalau zat aktif dari bahan-bahan termasuk ginseng, termasuk temulawak, ya, protowali, tongkat ali, itu kita nanokan, propolis misalnya, itu kita nanokan, maka kecepatan reaksi dalam tubuh itu lebih cepat dan lebih efisien, karena tidak ada yang dibuang, langsung masuk ke dalam tubuh, diserap, bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Dan Dr. Nurul menemukan alat untuk membuat partikel nano, apa gimana? Betul, saya punya 31 paten ya sekarang ini. Ya, mungkin separuh lebih patennya untuk membuat partikel nano. Nah, di Indonesia ini jadi teknologi powder teknologi ya, teknologi pembuatan bubuk atau partikel itu masih lemah. Jadi semua benda yang ada di sekeliling kita ini dimulai pasti dari bubuk. Mulai dari cat, plastik. Ini plastik itu ada partikel bubuknya kan, kita membuat, dicampurin bubuk supaya itu pengerasnya. Semua yang ada termasuk meja, semua ini pasti ada partikelnya. Ketika membuat ada pencampuran. Ini teknologi di Indonesia masih lemah. Sehingga kami fokus membuat powder teknologi. Sampai dengan nanoteknologi. Nah, paten-paten kami. Tapi powdernya kalau sudah jadi kelihatan apa enggak itu? Lah,
Jadi ya mungkin bisa seperti powdernya itu jadi semakin halus, kelihatannya jadi kalau tertumpuk masih tetap kelihatan, tapi sebenarnya kalau ukurannya di bawah 300 nanometer, kalau disebarkan begini udah nggak kelihatan, mata kita nggak akan lihat, nggak mampu lihat ini. Tapi kalau tertumpuk itu bisa. Jadi mata kita ini hanya bisa melihat partikel yang berukuran di atas 300 nano, di bawah 300 nano, 200 nano itu mata kita udah nggak bisa melihat. Dan karena temuan atau eksperimennya ini, Profesor Nurul mendapatkan berbagai penghargaan ya waktu masih muda, jadi peneliti muda terbaik. Tahun berapa dengan LIPI waktu itu? Saya pulang dari Jepang 2004, terus ada perlombaan kompetisi. Saya ikut waktu itu 2004 saya dapat penghargaan dari LIPI sebagai peneliti muda terbaik 2004. Kemudian tahun berikutnya 2005 saya mengikuti PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia. Itu waktu itu ada Pak SBY segala, dan alhamdulillah saya juga juara 1 juga dapat Aditama juga Best Innovation dan inovasi dari majalah SUA. Terus dari Pak The Habibie Center 2009 ulang tahun The Habibie Center yang 10 saya juga mendapatkan penghargaan dari Pak Habibie. Kemudian 2014 juga dari BPPT Habibie Technology Award ya. 2016 kemarin kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kumham di Wakil Istana Presiden dengan Pak Ridwan Kamil gitu, dari WIPO ya, dan ada beberapa lagi mungkin. Dan Pak Nurul ini tidak cuma bergelut di dalam laboratorium di labnya, tapi juga mengembangkan corporate ya, bisnis ya, dengan nano center. Ceritanya gimana? Nah itu sebenarnya begini, mungkin ya kami kan peneliti ya Pak ya. Kami mungkin waktu setelah saya pulang ke Indonesia, kami itu sebenarnya di Jepang kan kerja biasanya memang kerja keras ya. Kadang saya pulang jam 9 malam. Di Indonesia saya budaya Jepang itu saya bawa ya sama tim saya. Saya kerja biasanya pulang sampai jam 10, jam 9 gitu kan. Akhirnya kan kinerja kami dibanding dengan teman-teman dari Indonesia mungkin 5 kali lipatnya gitu kan. Publikasi itu kami bisa lebih banyak gitu ya, mungkin 3-4 kali lipat, sehingga kita dianggap orang hebat, padahal ya biasa-biasa saja. Kami biasa bekerja keras gitu kan di Jepang. Nah dari situ kan sering keluar di media, 2007, 2008 dapat capaian-capaian, 2009 saya dapat Habibie Award. Ini kan banyak wawancara, ditanya, Pak Nurul, produknya mana? Ketika wawancara banyak produk Pak. Kami waktu itu, waduh, ya terus gimana ini kan? Nah, masa begini terus gitu kan? 2007 saya mulai merasa gundah Pak. Akhirnya 2007 saya kuliah lagi manajemen bisnis di IPB. Saya ngelamar di dokter manajemen bisnis. Jadi seorang peneliti, saintis belajar lagi bidang manajemen bisnis. Terus terang waktu itu 5 profesor yang menguji saya, termasuk almarhum Im Gibran Said, itu yang membela saya mati-matian. Hampir 4 profesor tidak menyetujui Pak. Tidak boleh Pak Nurul masuk ke sini, nanti ilmuwan Indonesia satu hilang katanya gitu. Kalau udah masuk ke bisnis kan gitu. Terus saya mengatakan bahwa saya ini ingin mempertahankan justru Pak. Saya malu ditanyain mana produknya. Setiap kali diwawancara selalu pertanyaannya produknya mana. Bisa dilihatkan nggak? Termasuk dinikmati dan dimanfaatkan. Makanya saya kepingin belajar bagaimana rantai bisnis itu berjalan, supply chain-nya bagaimana peranan teknologi di situ. Saya ingin belajar. Alhamdulillah saya lolos Pak. 4 tahun saya kuliah agak lama Pak. Ternyata sekolah di Indonesia lebih sulit daripada di Jepang. Karena di Jepang fokus kali ya. Akhirnya saya 2011 saya lulus lagi dari IPB, Dokter Manajemen Bisnis. Mulai Pak. Lah ini ada konslet nih. Mulai saya memahami bahwa peran ilmuwan. Jadi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah entitas bisnis, peran teknologi itu ada di mana posisinya. Saya tidak ingin masuk ke semuanya. Sebelumnya saya terus terang saya mengawin kan banyak teman-teman yang mengetahui saya itu ya mohon maaf ya menjalankan usaha sana sini sebelum saya kuliah manajemen bisnis. Sehingga saya jalanin semua gitu kan. 2010 saya berhenti. Saya tidak melakukan itu semua. Setelah saya lulus, saya akhirnya membentuk
ya istilahnya badan-badan hukum yang mana membagi peran. Saya meneliti, ya sudah, saya sampai sekarang saya meneliti. Yang jalanin bisnis ya adik-adik orang-orang yang memang dia punya passion, punya keuangan waktu, kesehatan dan lain sebagainya. Kita atur aja, kita menjahit. Nah, di situ saya belajar manajemen bisnis di IPB waktu itu. Nah, akhirnya sejak 2011 kami sudah mulai mendirikan badan-badan hukum, termasuk Nano Center. Nano Center 2011. Resminya 2012, tapi sebenarnya perjalanannya 2010, 2011 itu sudah mengatasnamakan, tapi belum ada badan hukumnya. Badan hukumnya 2012 kita mendirikan Yayasan Nano Center Indonesia yang mana dikelola oleh adik-adik yang memang, karena kami kan tidak bisa, kami kan ya maksudnya kami bukan pengurus utamanya lah, kami hanya sebagai pemberi bahasanya nasihat atau tenaga ahli, atau boleh dikata sebagai advisor lah ya, karena kita juga sudah tua gitu. Adik-adik yang punya semangat itu yang menjalankan usaha atau kegiatan. Berapa divisi di Nano Center yang dikembangkan? Nano Center sekarang terbagi menjadi 3 kelompok besar, jadi 3 grup holding lah, yaitu di R&D Center. Jadi R&D Center itu untuk riset dan penelitian yang sekarang jumlahnya sekitar 30-40 orang ya, yang bekerja di R&D Center, dan dengan target setahun itu mungkin 15 atau 20 paten dan publikasi nasional internasional mungkin 50 lebih ya. Kemudian itu satu kelompok besar. Yang kedua adalah inkubator dan akselerator. Jadi itu yang menangani perusahaan-perusahaan startup. Nah, itu ada 10 perusahaan startup sekarang. Nah, itu yang menangani itu, bagaimana membimbing adik-adik startup dan mempertemukan dan peneliti untuk melakukan bisnis. Nah, nanti ada Nano Bubble, ada Attack, semua ini nanti yang membina mereka. Jadi mereka itu sebagai adaptor, membina dengan kerjasama dengan mungkin inkubasinya di LIPI atau di BPPT untuk mewujudkan komersialisasi hasil litbang. Nah, terus kelompok yang ketiga ini adalah foundation ya. Jadi seperti mengelola dana-dana CSR. Kita juga punya TK, punya pendidikan juga. Ya ini nanti ke depan juga ada untuk apa ya, untuk supaya adik-adik ya kita ingin berkontribusi secara nyata dan secara keseluruhan ya. Jadi SDM Indonesia ini kan perlu, dan akselerasi dari pemahaman penguasaan teknologi ini kan penting, khususnya nanoteknologi. Ya, sejak kecil ya. Sejak kecil, betul. Kami namanya juga sekolah-sekolah itu udah kita kenalkan tentang nanoteknologi. Dan salah satu cabangnya adalah Nano Bubble. Nah, ini salah satu, kalau itu di bawah holding perusahaan kami, inkubator dan akselerator. Nah, nanti ada Nano Bubble, ada PT Nano Bubble Karya Indonesia, yang mana kemarin menjadi pemenang juara di wirausaha mandiri dan inkubator Grab ya, dan media lain yang tahun 2009. Dan salah satu temuan baru dari Nano Bubble adalah membuat alat yang bisa menangkap COVID-19 lalu memusnahkannya, begitu ya. Jadi boleh kita ceritakan. Jadi setelah mungkin pandemi COVID ini kan ya agak lesu ya Pak ya. Nano Bubble juga bergerak di lapangan juga mulai berkurang. Terus kemudian ada informasi bahwa virus itu bisa menyebar di airborne ya, di udara. Kemudian kebetulan saya di LIPI juga sedang alokasi anggaran atau di LIPI juga sedang sinkron Pak ya, dengan Ristek Dikti pun sedang digenjot bagaimana hasil penelitian bisa dimanfaatkan khususnya menangani COVID. Akhirnya ini ketemu, kami bersama-sama dengan dari LIPI, Pusat Penelitian Metalurgi LIPI dan Material LIPI, kerjasama dengan PT Nano Bubble untuk dengan DRD, Dewan Riset Daerah Jakarta, DKI Jakarta, karena memang waktu itu akan ada pemasangan geraha sehat yang diinisiasi oleh Dewan Riset Daerah Jakarta, yang di Pademangan. Sudah ada pilot. Sudah ada pilotnya. Hanya ini kita 3 grup ya,
ada perjanjian kerjasamanya kita sudah membuat untuk membuat mesin, salah satunya mesin attack ini. Nah, idenya sih bareng-bareng waktu itu dengan teman-teman dari Nanobubble. Kami yang mendesain teknologinya, mencari bahan apa yang bagus di situ. Nah, teman-teman adik-adik ini yang di lapangan menyempurnakan produknya. Makanya kalau produknya kami kan tadi sudah ya lumayan lah ya, udah bagus karena ya adik-adik dari PT Nanobubble yang mewujudkannya ya. Kalau kami kan teknologinya saja, desain produk dan lain sebagainya kan bukan keahliannya kami di LIPI. Kami hanya mengetahui teknologinya utamanya itu seperti apa, itu yang kita desain. Nah, makanya teknologinya saya bisa menjelaskan tentang teknologinya. Teknologinya itu selama ini virus atau mungkin mikroba, partikel-partikel itu kan ditangkap menggunakan filter. Yang paling banyak sekarang adalah air purifier ya. Jadi penyegar atau pemurni udara atau penyegar udara ya, gitu kan. Tapi dia menggunakan filter ya. Nah, biasanya filternya ini mungkin pakai HEPA dan lain sebagainya. Dia ada perlakuannya agak khusus. Kalau udara kotoran biasa, partikel biasa itu tidak bermasalah ya di filter ini. Di filter bisa bersih. Tapi kalau virus, pertama ukuran virus kecil, apakah bisa filter melewati? Apa nano juga virus itu? Oh iya, virus itu ukurannya 50 nanoan Pak. Jadi virus itu ukurannya cukup halus, kecil sekali ya. Kadang-kadang filter itu juga bisa jadi lolos gitu kan. Termasuk ini ya, masker kita. Nah, kalau masker ini ada beberapa masker yang ada beberapa lapis, ada tipe. Kalau masker-masker tertentu dia masih lolos. Tapi kalau masker yang kayak kami ini masker kami juga, ini kami bikin masker juga. Kami penelitian adik-adik banyak lah idenya bikin masker. Masker kami ini tidak lolos ini maksudnya virus tidak lolos. Karena ini sudah diuji di Nelson bahwa ini sama dengan 95 N95 ini. Padahal bahan lokal, lokal. Iya, ini kami. Nah, jadi kembali lagi ke tadi ya, airborne tadi. Nah, kami punya ide. Kalau itu kan pertama filternya di Indonesia kayaknya susah. Biasanya kita impor ya, barang-barangnya impor. Setiap bulan atau 2-3 bulan pasti mengganti dan khawatir itu filter itu menjadi tempat sarangnya virus atau sarangnya bakteri kan, karena kan di situ ya. Membersihkannya nggak mudah ya? Ya, membersihkannya kan jadi sulit nanti kan. Apalagi ya memang sih ada UVC ya, jadi ada ultraviolet ultraviolet itu. Tapi tetap itu masih menjadi pertanyaan. Di dunia ini teknologi masih seperti itu. Saya tadi dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk di dalam AC dan sebagainya, teknologinya seperti itu. Yang mana di Indonesia akhirnya harganya juga agak sedikit mahal dan menjadi wah ini beli di mana gitu kan. Nah, kami berpikir kalau bisa tidak menggunakan teknologi yang tidak ada di Indonesia gitu kan. Nah, hanya kami menggunakan bagaimana yang intinya adalah bagaimana membunuh atau melemahkan ya bahasanya, mengeliminasi virus atau mikroba. Selama ini tangan kita kalau ingin mensterilkan dari itu kita menggunakan hand sanitizer atau disinfektan ya kan. Tangan kita dicuci dengan disinfektan kan gitu. Nah, ini untuk melemahkan atau membunuh virus kan itu yang bahasanya gitu. Lah, kami pikir bagaimana supaya virus ini dicuci atau disterilisasi di kotakan kita. Gimana caranya? Kami sedot virus atau mikroba-mikroba yang ada sekeliling kita, termasuk partikel-partikel Pak. Kami tembak dengan nozzle dengan cairan disinfektan yang sudah dalam bentuk dikabutkan. Jadi ditabrakkan ya, ditemukan antara virus atau partikel tadi dengan desinfektan sehingga dia dibunuh langsung kan gitu ya. Sama dengan tangan kita kan dicuci kan. Lalu disemprotkan di dalam chamber tabung. Jadi tidak terkena luar kan. Disedot, ditembak. Setelah itu kan turun ke bawah. Kemudian baru kita lewatkan lagi UVC dan juga dengan titanium nano ya supaya mengakselerasi sehingga terus kemudian kita kasih trap ya, di trap makanya airborne trap. Di trap Pak.
Jadi yang sudah bersih tadi udara, tapi masih ada disinfektan tadi di trap, sehingga yang keluar hanya udara bersih saja. Nah ini idenya. Sehingga itu apa? Sikatan tag ya? Tag itu attack, ya. Airborne. Nah makanya saya waktu ini, wah ini panjang sekali, airborne teknologi, attack trapping ya kan? Ya ada trapnya ya. Jadi attack gitu. Nah, jadi untuk men-trapping apa namanya virus atau partikel yang ada seperti ini kan. Jadi ini dimasukkan, disedot, kemudian ditembak. Ya. Satu mesin attack ini bisa untuk berapa ruangan? Ya, sebenarnya kita desainnya sih antara 4x6 sampai 6x6. Ya, jadi ya tapi kita bisa mengembangkan yang lebih besar lagi. Ini satu mesin kita sementara ini yang paling banyak ruangan yang ini kan antara 4x6, 3x4 sampai 6x6 lah ya maksimal. Itu yang kita desain. Jadi mesin ini untuk ruangan-ruangan seperti itu. Kita juga bisa mendesain lebih besar lagi. Kalau enggak ya kita bikin beberapa unit gitu kan, sambil nanti mempelajari flow daripada ininya ya. Misalnya di bangsal rumah sakit kan ada perawatan. Betul. Nah, itu bisa digunakan mesin itu. Oh iya, justru kita awalnya kan desainnya untuk di tempat-tempat rumah sakit yang mungkin terkena ini ya. Meskipun ini ya nanti ini sedang kita ajukan, kita susun bikin protokolnya. Kan ini pertama kali di Indonesia dan mungkin di dunia. Di dunia ini teknologi ini karena kita sudah terdaftar paten. Kalau kita sudah didaftarkan paten artinya secara teknologi kebaruan dari teknologi ini adalah ya satu-satunya di dunia. Jadi belum ada selama ini di dunia ini yang menggunakan teknologi seperti kita untuk penanganan ini gitu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah keluar nomornya. Jadi ya kita yakin bahwa ini di dunia tidak ada. Akhirnya oleh karena itu kita sedang menyusun protokol ujinya. Protokol uji mesin ini bagaimana sih kan itu? Semua orang mesti menanya, apalagi kami kan ilmuwan ya. Jadi lagi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mungkin sudah harus mempertimbangkan itu. Sehingga kami sekarang sedang menyusun protokol uji dan alhamdulillah sudah disetujui oleh pimpinan kami, Pak Deputi, untuk membuatnya. Desainnya sudah kami bikin dan ini akan kita patenkan juga karena ini satu-satunya juga di Indonesia dan di dunia gitu kan konsep ininya. Tapi sempat terbitkan di jurnal atau seminar? Belum. Biasanya Pak, paten keluar dulu baru diterbitkan di jurnal. Kalau udah diterbitkan di jurnal nggak boleh dipatenkan. Udah kedaluarsa kan udah diumumkan. Udah jadi perdebatan. Ya, udah perdebatan. Ya, ini penemuan itu dipatenkan dulu baru dijurnalkan. Jadi dipaperkan. Ini sekarang proses publikasinya juga sedang disusun dengan uji coba. Dan memang belum pernah ada yang punya ide atau inovasi. Belum. Kita kan sudah mereview teknologi-teknologi air purification yang ada di dunia ini, Pak. Jadi ketika kita menulis paten itu harus ada reviewnya, Pak. Di dunia ini apa saja yang sudah ada teknologi yang mirip-mirip itu ada. Dan kelemahannya apa, kelebihannya apa harus kita tulis. Nah, kelebihan punya kita apa? Nah, itu yang kita tulis. Kelebihan punya kita ya tadi kita tidak menggunakan filter yang mungkin mahal, penggantian mungkin sering gitu kan. Kita hanya menggunakan disinfektan saja, menambahkan disinfektan ini yang memang mungkin berkurang ya. Nah, jadi dan bahan bakunya lokal, Pak. Jadi kita tidak ada, kalau filter kan mungkin harus impor kan. Di Indonesia mungkin membuat filter kan teknologi canggih. Filter itu membran itu di Indonesia masih sulit dikuasai teknologinya. Pasti dari luar kebanyakan ya. Ada 1-2 tapi memang agak. Masyarakat selama ini kan secara umum masih mengenal kayak aromaterapi. Nah, itu juga sedang kami mau susun. Nah, nanti kita sedang membuat. Nah, ini sekaligus kami juga waktu itu dengan adanya ini kita disinfektan kami nanti akan kita tambahkan beberapa aroma. Nah, ini aroma khusus ya, selain membunuh virus tapi
nanti mengeluarkan gas yang tidak berbahaya dan bisa membuat suasana jadi enak. Jadi sekaligus satu paket itu ya, teknologinya. Karena di bidang lain, instansi lain seperti Kementerian Pertanian katanya mengembangkan yang atau apa yang udara itu. Ya itu yang pakai minyak kayu putih ya. Itu juga bisa digunakan di tempat kita. Meskipun kalau kita bisa macam-macam. Aromaterapinya itu bisa macam-macam. Kan ada juga yang tidak suka minyak kayu putih gitu kan. Termasuk mertua saya itu nggak suka ya. Jadi ya, kalau dengan aromaterapi ini kita bisa apa saja bisa kita masukkan ke dalam desinfektan tadi untuk sekedar bau pembauan gitu ya. Nah ini memang ya ini tantangan kita sekarang sedang menyusun patennya juga itu formula-formula yang paling cocok meskipun masyarakat bisa memanfaatkan ini tanpa harus pakai, jadi menambahkan sendiri desinfektan, membikin kan murah desinfektan itu bisa dibikin sesuai dengan WHO terus campurkan, jadi kan gampang. Tapi kita juga menyajikan bagi orang-orang yang mungkin lebih senang untuk mendapatkan aromaterapi tertentu di satu lingkungan kerja gitu. Nah, kita juga sedang memikirkan, wah ini proyek bisnis baru gitu kan. Nah ini kita sedang diskusi juga sama teman-teman adik-adik untuk menyusun produk knowledge baru. Ya, karena sudah kolaborasi dengan Dewan Daerah, berarti kan bisa digunakan di sekolah misalnya, betul, di perkantoran, BUMN, dan rumah sakit tentunya ya. Terus ke depan juga puskesmas. Nah, kita berharap ke depan juga kalau bisa rumah-rumah di lingkungan misalkan ruang tamu dan lain sebagainya, sehingga ya makanya kalau bisa mass production kan harganya jadi semakin murah ya, jadi terjangkau lah oleh masyarakat yang posisinya sekarang kan kondisinya juga masih belum normal banget ya, kasihan kan. Sebenarnya kalau di luar COVID-19 kita perhatikan tadi, dia bisa juga untuk mengurangi polusi udara ya, dekat pabrik ya. Nah ini rumah-rumah buruh ini memang benar-benar bisa untuk, bahkan yang kemarin ada kabut asap di kebakaran hutan, nah itu bisa karena asap-asap itu ukurannya itu partikel melebihi nano gitu ya, maksudnya mikron itu ya, itu bisa disedot, ditangkap, disemburkan, keluarnya air bersih aja. Nanti harus sering mengganti ya, mungkin desinfektannya karena banyak partikelnya mungkin harus dicuci ya kan, itu gampang, tidak terlalu sulit ya. Jadi ininya ya kita ingin menyajikan satu teknologi yang tidak mahal, mudah dioperasikan, dan tentunya sudah banyak pemesannya ya? Sebenarnya 1 bulan ya 2-3 minggu yang lalu ini sudah ada distributor yang mengajak kerjasama secara eksklusif, tapi karena kami patennya waktu itu belum keluar juga ya, kita masih sedikit menahan Pak. Dan yang kedua kan ini juga kalau perlu kalau kita harapkan sih izin dari Kemenkes. Sekarang kita juga kemarin kami sudah rapat dengan pimpinan di LIPI, termasuk dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi dan Deputi IPH ya Pak Yan, untuk meminta izin akselerasi, karena ini sudah banyak permintaan pemanfaatan. Sehingga beliau kemarin sudah menyampaikan berjanji akan mengakselerasi proses uji coba di BSL 3 kalau seandainya ini kebutuhan masyarakatnya banyak. Nah, kemarin jelas mesin ini bukan hoax ya. Ya memang siap untuk diuji atau iya siap. Ya? Bahkan sekarang pun sudah ada yang pesan Pak, tapi kita menyampaikan bahwa mesin ini untuk tahap sekarang ya setidaknya untuk air purifier lah, hasilnya untuk menjernihkan udara lah bahasanya Pak ya. Sementara ini sambil menunggu ujinya kan gitu kan, jadi ada yang tetap meminta Pak membuat sebagai uji coba uji coba penjualan atau uji coba produksi gitu ya. Kita juga sudah memasang di beberapa tempat seperti itu ya. Kita berharap sih kalau diuji nanti berhasil ya, saya yakin semoga memang benar-benar ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, setidaknya mengurangi lah pandemi penyebaran COVID ini secara lebih luas, menciptakan lingkungan kerja yang lebih belajar ya, karena lingkungan kerja ke depan di dalam tataran new normal ini mungkin tidak hanya semata-mata memikirkan tentang kebersihan lingkungan, tata letaknya yang bagus dan sebagainya, tapi juga termasuk udara, kebersihan udara ini sekarang di era pandemi ini juga menjadi perhatian
tersendiri yang harus diinsert atau dimasukkan di dalam peraturan-peraturan kita, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita yang di sekolah, tamu-tamu kita yang di bank atau di mana, customer kita ini tidak datang pulang bawa penyakit gitu kan, dan menyebar kemana-mana ke keluarganya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tata ruang kesehatan yang baru, mungkin udara yang ini bisa disajikan dengan baik ya, semoga bisa mengurangi lah proses penyebaran pandemi ini. Pandemi ini tidak cuma menjadi musibah, tapi juga membuka peluang untuk inovasi tadi ya, mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Betul ya, mungkin kalau peneliti kalau sudah terjepit gitu ya, mungkin udah keluar itu ilmu-ilmunya gitu ya, yang dipentingkan bagi kita sih dari pengalaman ini yang memang diperlukan sebuah kerjasama ya antara peneliti dan adik-adik muda yang bisa mewujudkan impian kita. Peneliti kan kemampuan terbatas, pemerintah juga alokasi anggaran juga terbatas ya, diperlukan ada sinergisitas ya antara semua pihak termasuk ya ini adik-adik milenial harus turut serta di dalam bertanggung jawab lah ya Pak ya, di dalam menjaga kesinambungan ya keutuhan Indonesia ini gitu ya. Baiklah rekan sekalian, perbincangan kita dengan Profesor Dr. Nurul merupakan teknolog yang juga membina kaum muda ya, sehingga memunculkan temuan dan inovasi ya, bahkan paten yang juga belum ada di dunia ya. Mudah-mudahan ini akan terbukti efektif. Amin. Bermanfaat buat masyarakat luas. Lalu ada banyak lagi selain itu kan juga pengembangan dalam bidang kosmetik ya. Dalam bidang pangan, herbal ya, herbal, obat herbal dan sebagainya ya. Kita teknologi nano untuk semua Pak. Khususnya untuk pertanian, pangan itu cukup besar, dan kesehatan Pak. Itu memang menjadi lahan implementasi teknologi nano di Indonesia. Semoga ke depan sih saya berpikir ya, termasuk perikanan ya, kalau nano bubble perikanan ini akan menjadi revolusi baru di Indonesia ya, penerapan nano ini. Jadi isu yang akan muncul mungkin 2-3 tahun ke depan. Artinya bangsa Indonesia tidak ketinggalan dibanding dengan bangsa lain yang telah maju teknologi. Terima kasih Profesor Nurul atas bincang-bincang kita. Selamat berjumpa dalam topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.